wa la dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya ta'alimi pengasuhan pesantren Asas Buddha Ki Haji Tarbiya Sudari beserta keluarga, yang saya hormati Dewan BPK Pondok Pesantren Asas Buddha Mas Suhaimi beserta keluarga, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Asas Buddha Muhammad Jawahari beserta keluarga, karena belajar memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan para murid. Mereka yang bersungguh-sungguh untuk terus belajar dan sekadar hanya belajar, pada dasarnya tidak akan cukup jika tidak disertai dengan adab memuliakan guru-gurunya. Seorang murid sudah seharusnya tidak tertipu dari deskripsi masalah. Ini intinya tentang penghormatan yang tidak hanya dilakukan oleh murid laki-laki kepada guru yang sejenis, bahkan penghormatan seperti saya masuk kritikan dari Kamar Reserve 11 di sini itu kan bentuk penghormatan yang dilakukan. Nanti kalau teman-teman punya ibarat yang membedakan ketika bertalaman dengan guru yang hanya mengajar tidak normal, silakan disampaikan. Jadi soalnya umum ya. Yang penting guru gitu. Yang kedua tua apa muda. Yang penting ini gurunya sudah balik kayak. Ini sudah balik. Jadi bukan kecil yang mengajarin, bukan kita pilih kiai yang kecil kemudian disalamin, tapi konteksnya guru yang sudah dalam. Ya, untuk sebelumnya terima kasih untuk Bapak yang memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya untuk jawaban yang pertama, mengapa kami membawakan anak ini kepada arahnya Allah. Ini bermula dari Quran dulu ya. Bahwasanya ini telah dikiaskan dalam surat An-Nur ayat 30. Qaulul mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ya, kami menjawab diperbolehkan. Boleh. Ya, boleh. Jawaban kedua dari kelas 12 boleh. Untuk yang ibaratnya langsung dibaca saja biar nanti di salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitab Fiqhul Islam. Al-Jumhur wa Syafi'iyati ajazu musafat al-anjuzi allati la yustama wa masuyatiha in adam khawfiyatun nati. Qala al-Hanafiyatu quriya ahmadu musafat nisai wa syaddada aidan kata lima haramin. Yang pertama, bahwasanya namanya murid dan juga guru itu tidak akan ada timbul syahwat atau tidak akan birahi begitu loh. Nah, jadi kita mengatakan diperbolehkan. Untuk ibaratnya nanti akan saya paparkan, teman saya paparkan. Terima kasih pada teman saya. Ini kita ibaratnya ambil dari kitab Membentuk Afrikiyah Al-Kuwaitiyah ya. Bisa dengarkan ini dari Kuwait ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'a syafi'iyatul qawli bitahrimi lamsi al-mar'ati al-ajnabiyati wa lam yastasnu al-ajuza fadala dalika ala i'tibarihum at-tahrima fi haqqi musafahatiha wa adami at-tafriqati bainaha wa bainasyabah fi dzalik. Wa amma musafahatu ar-rajula lil mar'ati al-ajnabiyati asyabah faqad zahaba al-hanafiyatu wal malikiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu fir riwayati al-mukhtarati. Telah sepakat bahwasannya
selain Imam Syafi'i ini memperbolehkan, tetapi ini konteksnya bukan Syafi'i. Asalkan musofa itu terhadap al-majuz allati la yustahab, yaitu kepada orang tua atau ya orang tua yang tidak la yustahab, itu artinya ya bisa diartikan tidak menimbulkan syahwat atau tidak diinginkan, nah, sebagainya. Kemudian wata juzul al-musofa itu bihailin jamna orang masuk al-mubasyaru. Oh, maaf Haram. Jawaban pertama dari SL7 haram. Silakan jawaban kedua dari kelas 12 Putra. Ini konteks musafahah yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika niatnya membawa manfaat yang sah, baik dalam urusan agama atau duniawi, dan tidak ada fitnah, maka itu diperbolehkan. Begitu. Lalu anna takmila yadil ghairihi kana li zuhrihi wa sholatihi aw yawmihi aw syarabihi wa siyanatihi wa nawzalika minal umumi kemudian bahwa mustahabun, maka itu disunahkan. Kami mengambil dari kitab Rawdatul Talibin wa Rawdatul Talibin juz 7 Yang menjawab haram dari SL7 itu bahwasanya berangkat dari asal Quran, yang mana tertera di sana tidak boleh atau tidak diperbolehkan kita melihat ajnabi perempuan. Dia dihubung ada yang berbeda, bahwasanya ada yang mengatakan haram. Kita angkat jawaban yang berbeda, yang mengajar juga adalah manusia. Yang namanya manusia tidak mungkin terlepas dari yang namanya nafsu. Walaupun ini hubungannya antara murid dan guru, tetap saja walaupun bukan mahram itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini kami mengambil diksi dari hadis. Kanjeng Nabi juga belum pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Gitu. Itu apa? Berita yang mereka sampaikan itu harusnya sudah jelas menjadi landasan supaya kita lebih berhati-hati dengan namanya dengan namanya syahwat. Tajuzu musafahatul nisa'i ghairal maharami mutlaqan sawa'un kana syabatun aw ajaizun wa sawa'un kana al-masafihu syaban aw syaikhan kabiran lama fi dzalika man khitrul fitnati likulli minhuma wa qad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala inni la usafihun nisa. Menurut kami arahnya itu yang intinya sama. Jadi bahwasanya kalau dialasi tidak ada syahwat, ya semua juga sepakat bahwasanya ketika tidak ada syahwat itu ya boleh. Tapi ya nanti ditafsir lagi. Nah, menurut kami dari jawaban untuk memperbolehkan karena tidak adanya syahwat, yaitu menurut kami kurang pas. Bahwasanya toh dari nazar juga ada syaratnya. Apalagi di musafahah yang mana mubasyarah atau bertemunya kulit nafsu, toh dari nazar juga ada syaratnya, semisal ketika hanya ngajar saja, apalagi musafahah gitu. Kami mendiksikan hal ini dari asal Quran yang tadi, bahwasanya biasanya itu melihat saja haram, apalagi musafahah yang mubasyarah nanti. Nah makanya ketika semisal itu ingin diperbolehkannya harus adanya halil syaratnya itu. Nah gini, semisal kita samakan dengan orang yang mubtilah nama wudu, orang yang meraba tangannya meskipun itu adanya syahwat, tidak ada syahwat ataupun terkopil amdi aman dari fitnah itu Ini ya itu tidak termasuk kesopanan. Yang mana si murid itu harus menghormati gurunya, harus manut kepada gurunya. Begitu. Terima kasih. Untuk jawaban yang dari kelompok 10 terus apa yang kedua? Oke, terima kasih. Yang lainnya itu berarti jangan bersamarnya. Tapi yang itu dua kasus lagi. Baca kasus apa itu? Ya, yang lain. Atikil laiza da'adhu al-musafahatu ila marwahimin la tahmilu ala fitnatin
Apalagi konteksnya musyawarah ini mubasyarah, yang mana akan menimbulkan syahwat atau itu. Tetapi ini dari sangkalan yang ketiga tadi, yang bahwasanya tidak diperbolehkan. Kiranya mencegah kulit ketemu kulit. Yang kedua, syaratnya amnun anil fitnah. Jadi kalau hail saja tidak cukup, tapi harus amnun anil fitnah. Prakteknya sama nggak dengan musofa di Indonesia? Khawatirnya kami berbeda. Takutnya kalau musofa di Arab Saudi atau musofa di zamannya ulama yang sama dengan makna yang ajuz. Kalau ajuz itu potensi aman dari fitnahnya lebih besar. Wala yuqalu takbilul yadi disubbi wa ilbin wa kabir isibin. Yang masuk Jadi bahwasanya kalau musofa atau wasoa ahadul mutarakia ini kafahu ala batni al-akhar ila farawi minas salami. Jadi konteksnya itu musofa itu bertemunya dua efek tangan. Ketika dia bertemu salam, Begini yang ada di sini. Nanti dampaknya adalah saya akan pegang satu-satu kepalanya. Kalau kepala udah pasti ada hasilnya. Kan dulu sofahah dan sebagainya. Mungkin nanti begini teman-teman semua. Kalau boleh berarti antara bukan dengan guru dan murid, murid dan murid pun boleh. Dalam dua keadaan itu, oke, pengharap kita bisa atasi untuk di masa sekarang banyak sarung tangan, mata, masker. Tapi untuk kemungkinan agak jauh kemungkinan. dengan catatan amnun fitnah, maka boleh untuk dimasuk, tapi nanti ada syarat tambahan. Karena konteks masuk itu lebih asyad daripada nadru. Terkadang memang ada sesuatu yang secara nadrunya gak boleh terhadap perempuan, nadrunya boleh, tapi masuknya itu boleh. Itu general, tidak spesifik ini beda kelamin. Kita Kalau sengaja panas, kita ulang lagi. coba menutup dari Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, memberikan masukan serta berdiskusi dalam penuh semangat dan mencapai hasil yang terbaik. Semoga setiap langkah dan keputusan yang kita ambil dalam musyawarah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin atas nama panitia.